Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allama Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qawlu sayyidina an-nazim nafa'allahu bih watlul qur'ana kalam rabbika da'ima bitadabburi wa tarassuli wa takhashshu'i. Amara bitilawatil qur'an wad-du'ubi 'alayha wal mudawamati 'ala dhalik ma'at tadabburi wat tarassuli bit tartil wal ittisabi bil khushu'i wat ta'zim. Wa asyara biqaulihi kalam rabbik ila istihdari 'azamatil mutakallim subhanahu. Wa amma fadilatut tilawah faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Wa warada aidan man shaghalahu qiraatul Qur'an an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala thawabisy syakirin. Wa qala Abu Umamah radhiyallahu anhu la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Wa qala Sufyan as-Sawri idza qara'a al-Qur'an ar-rajulu qabbalahu al-malak baina aynayhi. Wa amma tadabburu faqad qala al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qira'atin la tadabbura fiha. Waqad qala Allah Ta'ala afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha ila akhir. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, membaca Al-Qur'an. Watlul Qur'an kalam rabbika da'ima bitadabburi wa tarassuli wa takhashshu'i. Bacalah selalu Al-Qur'an, kalam Tuhanmu, dengan tadabbur, tartil dan khusyuk. Dalam bait tadi Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mengajarkan agar kita selalu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan tadabbur maksudnya dengan memahami maknanya, dengan merenungkan isi kandungannya. Tartil, perlahan, dan khusyuk. Ucapan beliau yang berbunyi kalam Tuhanmu mengajarkan agar kita membaca Al-Quran dengan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini adalah hukumnya ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Quran oleh ulama-ulama fikih hukumnya dibagi menjadi 4 bahagian. Ada yang membaca Al-Quran itu hukumnya wajib.
seperti membaca surat Fatihah di dalam sembahyang. Itu membaca Al-Quran wajib. Termasuk yang diwajibkan membaca Al-Quran adalah yang dinazarkan. Orang bernazar membaca Al-Quran, baik nazarnya nazar yang muallaq atau nazarnya nazar munajjas. Nazar muallaq itu artinya nazar yang digantungkan. Nah, apabila aku disihatkan oleh Allah, aku bernazar membaca Al-Quran 1 khatam. Nah, itu kalau sudah dia sihat, maka dia wajib membaca Al-Quran sampai 1 khatam. Ini ngarannya nazar muallaq, yang digantungkan. Ada juga nazar yang munajjas. Munajjas ini nazar yang tidak digantungkan. Itu semata-mata hanya ingin lebih memperhatikan, lalu dinazarkan supaya memperhatikan membaca Al-Quran itu sehajus sehari umpamanya. Lalu ia nazarkan, aku nazarkan untuk diriku membaca Al-Quran 1 juz sehari. Nah, maka dia wajib membaca Al-Quran 1 juz sehari. Itu ngarannya nazar yang munajjas. Membaca Al-Quran kadang-kadang wajib hukumnya, yaitu dalam sembahyang surat Fatihah dan membaca Al-Quran karena nazar. Ada juga membaca Al-Quran itu hukumnya sunat. Itu banyak, seperti membaca Quran yang biasa-biasa, membaca Quran surah-surah sembahyang sesudah Fatihah. Nah, itu hukumnya adalah sunat. Ada membaca Al-Quran itu hukumnya haram, seperti orang yang sedang junub, perempuan yang sedang haid atau nifas, itu haram membaca Al-Quran. Atau sedang qadha hajat, parahatan qadha hajat itu sambil membaca Al-Quran, nah itu hukumnya adalah haram juga. Ada membaca Al-Quran hukumnya makruh, seperti membaca Al-Quran di dalam rukuk sembahyang, membaca Al-Quran di dalam sujud sembahyang, membaca Al-Quran parahatan mata mengantuk, membaca Al-Quran di dalam jamban, membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Nah, itu makruh. Kalau parahatan qadha hajat tadi haram itu. Ini parahatan di dalam kamar mandi sambil mengaji umpamanya. Nah, itu makruh. Man syaghalahu qiraatul Qur'an an du'ai wa mas'alati a'taituhu abdala thawabasy syakirin. Barang siapa sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa dan meminta sesuatu kepadaku. Ini hadis qudsi. Ujar Tuhan, andai kata ada seorang hamba yang sibuk membaca Al-Quran, artinya waktu-waktunya itu dihabiskannya membaca Al-Quran, sehingga kada sempat lagi berdoa, kada sempat lagi minta sesuatu kepada Allah, maka aku akan memberinya pahala yang lebih baik dari pahala orang-orang yang bersyukur. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, salah seorang sahabat Rasulullah, Allah tidak akan menyiksa hati yang memahami Al-Quran. Artinya hati yang paham Al-Quran itu kada akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ketika seseorang membaca Al-Quran, seorang malaikat mencium keningnya. Artinya di waktu kita membaca Al-Quran, itu malaikat datang mencium kening kita yang sedang membaca Al-Quran itu. Banyak lagi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Nah, supaya membaca Al-Quran ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ganjaran yang besar, maka membaca Al-Quran itu oleh para ulama diatur adab tata caranya, baik adab yang zahir atau adab yang batin. Dengan demikian itu beradab, maka kita membaca Al-Quran akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, kada hanya 10 kali lipat lebih daripada itu. Ujar sebahagian ulama, membaca Al-Quran itu hendaknya beradab. Pertama, at-taharah anil hadas wan najas bil badan wal libas wal makan wa nadhafatuhuma. Suci daripada hadas, suci daripada najis, baik di badan, pakaian, dan tempat, serta bersih keduanya. Tempat bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, ditambah lagi suci. Karena kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu lain nilainya dengan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, man qara al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Orang yang membaca Al-Quran berdiri waktu dia salat, membaca Al-Quran waktu sembahyang, perhatan qiyam itu membaca Quran kita, itu diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap huruf itu 100 kali lipat, 100 kebajikan. Artinya kalau kita mengata alif lam mim, 3 huruf itu alif lam mim, nah 3 huruf 300 kebaikan. Kalau kita baca dalam sembahyang sewaktu kita berdiri. Namun di waktu sujud makruh tadi. Ini waktu berdiri. Wa man qara'ahu qa'idan fis shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Orang yang membaca Al-Qur'an parahatan sembahyang berduduk, maka dia diberi nilai 1 huruf 50 kebajikan. Ini sembahyangnya sembahyang berduduk, baca Quran, Fatihah kan, Fatihah surah. Nah itu diberi nilai oleh Allah 1 hurufnya dengan 50 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa 'ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sembahyang, artinya kadarahat sembahyang, dia membaca Quran dan dalam keadaan suci daripada hadas, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Tiap-tiap huruf itu diberi nilai oleh Allah 25 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa 'ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Orang yang membaca Al-Qur'an di luar sembahyang dan tidak suci daripada hadas kecil, maka diberi nilai 1 huruf itu 10 kebajikan.
Nah, jadi bersuci membaca Al-Quran itu menambah nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang pertama membaca Al-Quran itu mesti dalam keadaan suci daripada hadas besar, tentunya hadas kecil, suci daripada najis, baik badan, pakaian, tempat, dan bersih. Yang kedua, adabnya adalah as-siwak, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Itu pun menambah nilai. Bersiwak itu berapa puluh macam cara bersiwak. Mulai yang tertinggi nilainya bersiwak dengan kayu arak, kayu yang rajin, kayu siwak yang bawaan di Mekah tuh. Nah itu yang paling tinggi nilainya. Termasuk juga kita bersiwak adalah dengan kain. Banyak ada besi siwak, sapu tangan gak gisangakan ke gigi, ujung tangan baju gak digisangakan ke gigi, kain. Nah termasuk bersiwak juga. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran yang zahir adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Itu pun lain nilainya lawan orang yang membaca Al-Quran kada menghadap kiblat. Langkah 4, khusyu'ul jawarih. Waktu membaca Al-Quran itu khusyuk anggota. Anggota tubuh ini khusyuk, artinya diam. Tangan kada karakas napa kada dijapai, batis kada sambil mengitik. Ada orang baca Quran mengitik batis. Nah itu kada khusyuk jawarih, kada khusyuk anggotanya. Yang kelima, adab membaca Al-Quran itu adalah tartil. Tartil ini artinya membaca Al-Quran itu nama panjang dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tartil ngarannya. Nah itu yang paling baik. Yang nomor 2-nya Bismillahirrahmanirrahim. Salib rata semuaan, kada berpanjang, kada berhendap. Cuma jelas kadang-kadang ini masih dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kada ada panjang handapnya, itu rata. Ini masih dibenarkan. Nang kada dibenarkan itu adalah hadramah. Ada bubuku berwas lagi terlalu ancap. Itu hadramah. Jadi dianjurkan kita tartil. Para ulama salaf mengatakan kalau kita membaca hanya satu surah atau 2 surah tapi dengan tartil, itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita membaca satu khatam Quran tapi tidak dengan tartil. Jadi membaca Quran ini kada menghitung banyaknya ulihan, kada, hitung baiknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menilai amal ibadah kita kada menilai banyaknya. Yang pertama dinilai adalah baiknya. Liyabluwakum ahsana amala. Untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Jadi kalau kita bertartil, walaupun kita dapat sasurah 2 surah, lebih baik daripada kita dapat sehatam cuma kada bertartil membacanya. Yang keenam, termasuk adab juga membaca Al-Quran itu adalah al-buka. Al-buka ini artinya menangis.
Ini tentu bagi orang-orang yang kau memahami Al-Quran. Memang kada paham Al-Quran, ngapa ditangisakan? Tentu nang memahaminya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabakau." Ujar Nabi kita, baca Al-Quran dan menangislah kamu. Jikalau kamu tidak bisa menangis, usahakan agar bisa menangis. Yang ketujuh, al-qira'atu ala tartibil mushaf. Membaca Al-Quran itu atas urutan Al-Quran yang ada dalam mushaf yang ada nih. Jadi kita membaca Al-Quran itu mulai suratul Fatihah terus diirit, jangan balangkau-langkau. Karena suratul Fatihah, tuntung Fatihah kena misalnya surah Kahfi, bahkan berbulik pulang ke surah Al-Baqarah. Nah, itu kada bagus tertibnya. Sama sembahyang itu kan dianjurkan, disunatkan kita membaca ayat Al-Quran sesuai tertib Al-Quran. Kalau si imam ini membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, rakaat kedua kena Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, nang kedua nang apa? Al-Baqarah, bebulik sambungannya. Misalnya kalau kita sadari itu sembahyang jadi imam rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua bang kena alif lam mim itu sambungannya. Nah, jadi tertib mushaf. Yang kedelapan, tertib adab membaca Al-Quran itu adalah al-qira'atu minal mushaf. Membaca Al-Quran itu memakai Al-Quran. Artinya apa? Walaupun kita hafal, tapi kita disunatkan berkitab, berbuku dinto. Baca Al-Quran, bukan hanya Quran, amalan-amalan lain enggak. Walaupun kita hafal, kita disuruh membaca, memakai buku, memakai tik. Dan tik itu banyak tambahan nilai pahalanya. Ada pahala mata dapat di situ, menabus dosa-dosa di mata yang biasa memandang kepada yang haram, memandang kepada yang makruh, memandang kepada yang sia-sia. Dengan adanya mata kita gunakan kepada memandang Al-Quran, menggugurkan dosa-dosa itu. Tangan pulang memegang Al-Quran itu ada pahalanya, ada nilainya. Jadi walaupun hafal, tetap kita disuruh sebaiknya memakai tik. Langkah 9, tahsinus saut bil qiraah, membaguskan suara dengan Al-Quran, dengan membacanya itu. Jadi kita usahakan agar suara kita sebaik-baiknya dalam membaca Al-Quran. Itu adab juga. Langkah 10, adab membaca Al-Quran adalah mulahazatul ma'ani bil waqfi, memelihara makna-maknanya ketika kita mewakaf, ketika kita berhenti. Jadi kita mengaji Quran, misal hendak ampih, jangan ampih pada dasar, diperiksa dulu apakah cocok di sini berhenti atau kada. Nah, kalau punya kita maknanya terputus-putus. Jadi suruh kita memelihara makna Al-Quran ketika kita berhenti. Kalau setiap surah, ujung surah itu sudah jelas sempurna. Tapi kalau juz, nah itu belum tentu setiap awal juz atau akhir juz kita patut berhenti di situ. Amun kita menghitung belas sajuz baampih itu ada kita bertemuan beberapa juz nang kita kada patut berhenti di situ, mesti ditarusakan sedikit, ditambahi seayat dua ayat sesudahnya. Di antaranya di situ ada disebutkan akhir juz ke-12 Al-Quran.
Akhir juz ke-12 itu bunyinya dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wallahu la yahdi kaidal khainin. Surah Yusuf. Nah, itu habis surah 12. Menyambung ke surah 13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu awal juz 13. Nah, bila kita membaca juz yang ke-12 itu, jangan kita berhenti berampih di ujung juz. Tambahi seayat lagi. Wa ma ubarri'u, itu buat. Nah. Jadi juz 12 itu akhir juznya adalah firman Tuhan zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wallahu la yahdi kaidal khainin. Habis juz 12. Jangan berhenti di situ, tambahi seayat ke juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, itu contohnya. Jadi pada setiap akhir juz itu patut kita mewakaf. Juz 19 sama itu. Jadi di akhir juz 19 jangan berhenti, tarusakan tambahi 3 ayat 4 ayat lagi supaya maknanya, makna kalam Tuhan ini jangan tepungkang pangking. Nah, jangan terpagat-pagat. Itu termasuk adalah adab juga. Itu kan perkataan Nabi Yusuf. Akhir juz 12 perkataan Nabi Yusuf dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wallahu la yahdi kaidal khainin. Itu perkataan Nabi Yusuf. Terus lagi perkataan Nabi Yusuf wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, sempurna tuh maknanya. Hanya ke situ mandak. Juz 19 akhirnya, ujung juz 19 itu bunyinya a'innakum latatunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajharun. Ini perkataan Nabi Lut. Ujian Nabi Lut, kenapa adakah kamu itu menyukai laki-laki, tidak perempuan? Kamu adalah kaum yang jahil, kamu adalah kaum yang bodoh. Habis juz 19 hingga situ, jangan bermandak, terus ke juz nang ke-20. Fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum munasun yatatahharun. Tambah 2 ayat 3 ayat lagi. Nah, hanya bermandak, memelihara makna Al-Qur'an. Yang ke-11, adab membaca Al-Quran itu adalah qaulu amin ba'dal Fatihah. Amin sesudah Fatihah itu disunatkan, baik di luar sembahyang, baik dalam sembahyang. Bila tuntung kita membaca waladdallin, amin. Nah, yang ke-12, sujudut tilawah fi mahallihi, sujud sajadah pada tempatnya sujud sajadah. Menurut sebagian ulama, dalam Al-Quran itu ada 14 tempat sujud sajadah. Ada biasa gambar di situ Quran itu tandanya. Nah, bila bertanda itu kita sujud tilawah atau sujud sajadah orang nyambat. Dan ini perintahnya, sunatnya sangat kuat, sujud sajadah ini, terutama bila di luar sembahyang. Namun di dalam sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan lain. Kita makmum, kita kada boleh sujud sajadah kecuali imam sujud sajadah. Nah, tapi kalau kita di luar sembahyang membaca Al-Quran, kita membaca pas ayat nang di situ kita disuruh sujud sekali sujud, sekali lagi sujudnya.
Misalnya membaca surah Iqra, wasjud waqtarib umpamanya. Nah, sujud kita. Sujud tuh tata caranya, syarat-syaratnya sama lawan sembahyang. Kada boleh kada berwudu, mesti menutup aurat, mesti menghadap kiblat, bersih daripada najis, sama lawan sembahyang. Bausalli juga. Sujud langsung kada boleh. Ada niatnya. Ada, jadi 4 rukunnya 4. Pertama takbir, niat, nah ketiga sujud, keempat salam. Itu sujud tilawah. Misalnya kita membaca Quran seorangan di rumah, membaca surah Iqra tadi, wasjudu waqtarib, Allahu Akbar. Dalam hati apa? Sahajaku sujud karena Allah. Allahu Akbar, sahajaku sujud karena Allah. Sujud, mesujud, membangun, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan sujudnya sama aja dengan sujud sembahyang biasa. Boleh jenis itu. Jadi menang abdalnya lagi menurut sebahagian ulama, sujud tilawah yang kita laksanakan di luar sembahyang itu Allahu Akbar, dalam hati sahajaku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Hanya Allahu Akbar pulang sujud. Untung sujud, dalam sujud bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahun itu. Mengkada hafal itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Bangun. Nah, bangun dari sujud, boleh salam langsung, boleh membaca tahiyat. Bangun, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Bangun, tahiyatul mubarakatuh, boleh juga. Ada sarah kita. Dalam Al-Quran, kita membaca Quran sahatam 14 buting betamuan di Quran itu nang kita disuruh sujud. Quran nang wahirnya ada beciri, nah bergaris macam-macam ada tandanya itu. Yang ke-13 adab membaca Al-Quran supaya bagus adalah ta'zimul Quran, membesarkan Al-Quran, mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Nah, artinya apa? Jangan menandak Al-Quran itu di lantai. Nah, kada boleh itu. Dimuliakan Al-Quran itu. Jangankan Quran nang sebagian kitab-kitab agama nang di dalamnya ada hadis-hadis, dalamnya ada Quran, itu pun kada boleh kita menandak di lantai. Kayak menandak buku-buku biasa kada boleh itu. Ratib tuh banyak Quran-Qurannya, kita anak di lantai di sini nggak ada apa-apaan, itu kada boleh. Itu kada ta'zim, kada membesarkan Al-Quran ngarannya. Yang ke-14 as-su'alu inda ayatir rahmah wal isti'azah inda ayatil azab wa mura'atil amri wal hal. Minta kepada Allah ketika membaca ayat yang mengandung rahmah, dan kita berlindung kepada Allah ketika kita membaca ayat yang mengandung semacam azab Allah, dan memelihara perintah-perintah Al-Quran dan keadaan-keadaan lainnya. Ini pun kadang-kadang kita kada memahami maknanya. Misal di Quran ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dihalau orang-orang yang takwa itu ke dalam surga berkelompok-kelompok. Dihalau orang-orang yang takwa itu menuju surga berkelompok-kelompok. Nah, di situ kita bagus berdoa, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikanlah aku termasuk mereka itu. Ini ayat mengisahkan tentang ahli takwa yang masuk surga. Kita baca ayat itu, kita disuruh berdoa, Allahumma ja'alni minhum, jadikan ya Allah aku ini termasuk mereka itu. Nah, itu ngarannya meminta kepada Allah ketika membaca ayat-ayat yang mengandung rahmat. Ada kena ayat yang mengandung kisah-kisah orang kafir neraka,
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dihalau orang-orang kafir ke neraka jahanam berkelompok-kelompok. Waktu kita membaca ayat itu kita mesti berdoa, Allahumma la taj'alni minhum, ya Allah jangan engkau jadikan aku golongan mereka itu, jangan aku jadikan aku kelompok mereka itu. Nah, itu ayat-ayat yang mengandung azab. Wa mura'atul amar, dan memelihara perintah di Al-Quran dan keadaan-keadaan lain yang sesuai. Misal di Quran ada ayat yang berbunyi wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, minta ampunlah kamu kepada Allah, Allah itu maha pengampun maha penyayang. Kita baca ayat itu kita mesti minta ampun, astagfirullahaladzim, karena Tuhan menyuruh kita minta ampun. Nah itu artinya memelihara perintah-perintah Al-Quran. Fastaghfiruh, yang kita baca nih, minta ampunlah kamu kepada Allah, mesti kita gawi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah kita baca itu istighfar kita. Atau di Quran ada misalnya wakabbirhu takbira, besarkanlah Allah, kita baca Allahu akbar kabira. Nah itu memelihara lawan Al-Quran. Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu kepada Nabi dan bersalamlah atasnya. Kalau kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Nah itu memelihara Al-Quran, supaya lawan Al-Quran ini kita terjadi semacam komunikasi, semacam ada berdialog, semacam bepandir lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung. Nah, sambung artinya menyambung. Itu banyak di Quran yang seperti demikian itu. Kalau kita membaca surah Waqiah hari-hari, apa di ujung surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu kan surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya apa? Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Bertasbihlah kamu. Nang kita bacanya menyuruh kita bertasbih. Jadi begitu kita baca fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim, kita sambung subhana rabbiyal azim. Nah ini ngarannya lawan Al-Quran itu berkomunikasi. Itu yang disuruh. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disuruh kita membaca itu jawab amantu billah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, amantu billah. Berapa buting mabi ayyi ala itu? Berapa buting juga kita menyebut amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Apa jua nikmat Allah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kamu dustakan? Kita jawab amantu, aku beriman billah dengan Allah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah Allah itu tidak bijaksana? Kita jawab nih tuh, bala, Allah bijaksana. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan kalau orang membaca, baik orang lain yang membaca kita mendengar, atau kita seorang membaca, kita sambung lawan nang pas. Surah Wat-Tini wa Zaitun, apa ujungnya? Alaisallahu biahkamil hakimin. Sambung bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nang ke-15 adab membaca Al-Quran itu adalah lagi isma'u nafsih, mendengarkan kepada diri sendiri. Artinya apa? Kita membaca Al-Quran itu kita mendengar apa yang kita baca. Amun kita membaca Quran tapi kita kadang mendengar apa yang kita baca,
padahal kada ada gangguan pendengaran, kada ada gangguan keadaan, membaca berkerimut saja montong, cuma kada berbunyi. Nah ini kada digolongkan membaca Al-Quran. Itu kada masuk membaca Al-Quran. Nang membaca Al-Quran itu orang nang keluaran huruf-hurufnya, makhraj hurufnya keluaran dan didengar seorang-orangnya, ulinya seorang nang mendengar. Jadi mungkin kita membaca Quran misalnya baca berbunyi kada, itu hanya dapat pahala memandang Al-Quran. Kalau pahala membaca, kalau kita sembahyang ada sah sembahyangnya. Kita sembahyang membaca Fatihah. Nang ke-16 adab membaca Al-Quran adalah ad-du'a inda khatmil Quran, doa ketika khatam Al-Quran. Sudah banyak ulama-ulama yang mengarang doanya itu. Doa membaca Quran, kalau sudah tamat Quran ada doanya. Doa itu minta ampun kepada Allah kalau salah dari membaca Al-Quran. Doa itu minta ampun kepada Allah kalau keliru barisnya, hurufnya macam-macam. Nah, itu penting. Sesudah tamat Quran membaca doa khatmul Quran. Nah jadi sekurang-kurangnya ada 16 aturan itu untuk yang zahir. Lain hati lain lagi nih, hanya untuk zahir. Ada 16 adab zahir bagi orang yang membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran itu mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca Al-Quran itu yang paling abdal, yang paling tinggi nilainya tadi adalah di waktu sembahyang, di waktu qiyam, waktu berdiri. Itu paling baik sudah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ketika seseorang membaca Al-Quran, seorang malaikat mencium keningnya. Nah kemudian pulang mengenai tadabbur. Nah ini adalah adab batin membaca Al-Quran. Itu pun ada puluhan lebih juga aturan-aturan batin, kayak apa mestinya hati kita sewaktu membaca Al-Quran itu.